Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel GEP Media bersama aku, Kak Sarah. Hari ini kita akan kembali ngebahas tentang prediksi soal-soal literasi bahasa Inggris untuk TPS UTBK 2023. Penasaran dengan video pembahasannya? Ditonton sampai habis ya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Nah, seperti biasa di sini kakak udah punya 5 soal yang soal terakhir atau soal kelima bisa teman-teman kerjakan sendiri di rumah sebagai latihan. Dan jangan lupa jawabannya taruh di kolom komentar ya, supaya kita bisa tahu jawabannya benar atau enggak gitu. Nah, lanjut ke soal pertama. Kita baca, the primary purpose of the passage is to. Nah, ini kita ditanya tujuan utama dari teks ini itu untuk apa sih? Langsung lagi kita lihat ke pilihannya supaya mempersingkat waktu. Yang A, to explain about the increased number of obese people for the past 40 years. Untuk menjelaskan naiknya angka orang-orang obesitas for the past 40 years itu selama 40 tahun. Pilihan yang B, to inform that the most of the world's obese people lives in rich country. Untuk menginformasikan bahwa sebagian besar orang obesitas itu tinggal di negara yang kaya gitu. Kalau kata yang B. Terus yang C, to argue, untuk berdebat tentang relationship itu hubungan antara tinggi, height, and weight, tinggi dan berat badan. Terus ada yang D, to report the suffering of an obese people, untuk melaporkan derita yang dialami oleh orang-orang obesitas. Nah, yang E, to change your diet habit, itu adalah untuk mengganti kebiasaan diet kita. Nah, kita lihat lagi di teks. Di kalimat utama atau di paragraf pertama ada a new medical report has found. A new medical report itu adalah laporan dari medis. Laporan medis itu has found telah menemukan telah menemukan that the number of obese people around the world, bahwasanya angka dari orang-orang obesitas around the world, dari seluruh dunia itu has increased, telah naik sebanyak 600% selama 40 tahun. Nah, kalau kita lihat di pilihannya, tadi udah kita baca, ada di pilihan yang A, menjelaskan tentang naiknya angka orang-orang yang mengalami obesitas selama 40 tahun. Jadi, di sini kita langsung ketemu jawabannya. Jawabannya adalah yang A. Nah, berarti kalau kita udah ketemu kalimat utama di dalam paragraf, berarti bisa kita simpulkan bahwa isi keseluruhan dari teks itu adalah menceritakan atau menginformasikan tentang naiknya angka obesitas di seluruh dunia gitu ya. Lanjut ke nomor 2. It can be inferred from the passage that the highest number of obese people come from. Nah, ini kita ditanya dari mana sih asal angka paling tinggi dari orang-orang yang menderita obesitas. Nah, kita lihat ada di paragraf nomor 2. Nah, katanya, it is no surprise that the most of the world's obese people live in the wealthy countries. Nah, katanya bukanlah hal yang mengejutkan lagi bahwasanya sebagian besar populasi atau penduduk dunia yang mengalami tingkat obesitas itu tinggal di negara yang kaya. Negara kaya dari seluruh dunia nih. The wealthy countries of the world, negara terkaya yang ada di dunia. Negara terkaya itu ada apa aja? Ada 6 negara. Ada US, Britain, Ireland, Australia,
Kanada, dan New Zealand. Lanjut ke kalimat selanjutnya, China and the United States have the highest number of obese in the world. Katanya China dan Amerika itu punya penduduk dengan angka tertinggi yang mengalami obesitas. Nah, berarti kita tandai nih China dan Amerika. Nah, langsung kita ke pilihannya. Yang A, United States, Britain, Ireland, Australia, Kanada, and New Zealand. Ini udah pasti salah, karena ini bukan negara yang punya penduduk obesitas terbanyak, tapi ini adalah negara-negara kaya yang ada di dunia. Lanjut ke pilihan B, China and United States. Nah, ini kita ketemu lagi jawabannya langsung. Karena tadi udah kita tandain, China and United States have the highest number of obese in the world. Berarti udah dipastikan jawabannya adalah yang B. Kalau yang C, the wealthy countries of the world. Katanya adalah negara-negara terkaya di dunia itu punya penduduk yang obesitas gitu. Nah, ini juga salah, karena bukan begitu ya. Lanjut, all countries in Southeast Asia, katanya adalah semua negara di Asia Selatan. Ini juga salah. Yang terakhir, Southern Asia and Southeastern Asia, ini katanya adalah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Ini juga salah gitu ya. Nah, lanjut ke soal nomor 3. According to the passage, what will happen if we have too many obese people? Nah, nomor 3 ini kita ditanya apa yang akan terjadi if we have too many. Kalau dunia itu punya penduduk obesitas terlalu banyak. Too many. Kita lihat di paragraf ketiga, having too many overweight people puts an enormous financial burden on our health system. Katanya kalau kita punya penduduk yang overweight itu terlalu banyak di dunia ya, kitanya itu dunia. Kalau dunia punya penduduk obesitas terlalu banyak, maka masalahnya adalah di finansial. Bebannya itu akan bertambah. Enormous itu artinya meningkat atau banyak atau tinggi. Nah, jadi beban finansialnya itu semakin hari semakin bertambah. Terus ini ada lagi kalimat through rising cost for medication, doctors and hospitals gitu. Nah, ini bisa meningkatkan biaya, cost biaya untuk obat, dokter, dan biaya rumah sakit. Nah, langsung aja kita ke pilihannya. Yang A, the soaring of hospital cost. Soaring itu meningkatnya harga rumah sakit atau biaya rumah sakit. Ini kurang tepat ya. Lanjut ke B, raises the cost of medicine, doctors and hospital. Meningkatnya harga obat, dokter, dan rumah sakit. Ini juga kurang tepat ya, karena ini adalah contohnya. Ini contoh bebannya gitu ya. Terus ada increase di health budget. Ini juga kurang tepat karena nggak ada di teks. Karena acuan kita kan dari teks ya. Jadi bukan yang C. Terus yang D, it will make a huge financial burden. Nah, huge itu artinya besar sekali. Nah, berarti kalau kita artikan beban finansialnya itu lebih besar atau tambah besar sekali gitu. Jadi jawabannya adalah yang D, karena sama nih kayak enormous, besar gitu ya. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang D. Kalau yang E udah pasti salah karena nggak nyambung. They will struggle to change their life gitu ya, nggak nyambung. Nah, lanjut ke soal nomor 4. Which of the following is not true about that passage? Di pilihan di bawah ini adalah semuanya benar. Nah, berarti kita nyari yang not true, yang nggak benar. Langsung ke pilihannya. Yang A, the report say that about 12% of the world's population suffers from obesity. Ada laporan mengatakan bahwa ada 12% dari penduduk dunia itu mengalami obesitas. Nah, di sini kita cek di teksnya, ada nih di kalimat kedua. The report says that about 12% of the world's population suffers from obesity. Nah, berarti bukan yang A jawabannya ya. Lanjut ke B, 25% of the population in China and United States are overweight. Katanya 25% populasi di Cina dan Amerika itu semuanya adalah obesitas gitu. Nah, ini kita lihat di paragrafnya dulu, di teksnya dulu. Kita lihat angka 25%-nya aja biar cepat. Nah, ini ada 25%.
25% of the population are underweight. Nah, kalau kita lihat ke belakangnya, ada tulisan in Southern Asia and Southeastern Asia. Nah, yang ada angka 25%-nya itu mengacu di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Berarti ini juga salah gitu. Karena di Asia Selatan dan Asia Tenggara itu malah mereka itu kekurangan berat badan, underweight. Jadi bukan yang B. Lalu yang C, it is important to consume less fatty food and sugary drinks. Adalah penting untuk mengkonsumsi makanan rendah lemak dan minuman manis. Nah, ini ada di paragraf ketiga. Ini, it also important to change your diet and consume less fatty food and sugary drinks. Ini ada ya. Berarti bukan juga, karena ini benar. Terus ada yang D, people with a BMI of over 30 are considered to be obese. Nah, ini ada keterangan bahwa orang-orang yang BMI-nya itu lebih dari 30 itu sudah dianggap obesitas. Ini juga benar karena ada di paragraf pertama. Nih, di paragraf pertama. Berarti bukan ini jawabannya. Terus ada the poorest countries have the lowest number of overweight people. Katanya adalah negara termiskin itu punya angka paling rendah dari orang-orang yang obesitas. Ini kita lihat ada di paragraf kedua, the poorest country have the lowest number of overweight people. Ini juga ada gitu ya. Jadi jawabannya yang mana nih? Jawabannya adalah yang B, karena ini salah statementnya. Nah, soal terakhir, soal nomor 5 yang teman-teman kerjakan di rumah, kita baca bareng-bareng ya. The word point out in paragraph 2 have the same mean with. Nah, ini adalah arti kata point out itu punya makna yang sama dengan pilihan di bawah ini. Kita cari point out ada di sini. Medical expert point out that obesity cannot be treated with medication and exercise alone. Nah, point out di sini artinya adalah menunjukkan. Nah, tinggal teman-teman pilih aja pilihan yang paling benar untuk jawaban nomor 5. Nah, sekian dari kakak untuk video pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa berguna dan bermanfaat untuk teman-teman belajar di rumah. See you in the next video. Bye!